wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua hingga saat ini. Di antara nikmatnya yang paling besar ialah nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rasa aman, serta nikmat taufik untuk terus menuntut ilmu dan mengerjakan amalan saleh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan kepada kita semua nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah Ta'ala berikan tambahan kepada kita dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pagi hari ini kita sama-sama bermajelis belajar mempelajari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Faizin yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pagi hari ini kita bermajelis di mana nama majelis ini merupakan majelis tematik ya, yang sedianya adalah jadwal Ustadz kita Al-Ustadz Abu Nida ya, Atahullah Hafizahullah, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau, yang kemudian kami diminta untuk memanfaatkan kekosongan dan kesempatan yang ada. Maka semoga Allah Ta'ala tuliskan pahala yang besar bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kajian tematik kita pada pagi hari ini mengangkat judul 6 pilar. 6 pilar melindungi keluarga dari api neraka. 6 pilar melindungi keluarga dari api neraka. Sebelum kita sebutkan satu persatu 6 pilar tersebut, kita akan mulai dengan muqaddimah atau pengantar. Di mana muqaddimah atau pengantar ini terdiri dari 3 poin. Langsung saja, poin yang pertama. Poin yang pertama. Di akhirat akan ada keluarga-keluarga yang Allah pertemukan. Di akhirat akan ada keluarga-keluarga yang Allah pertemukan di surga ini. Ini poin pertama dari muqaddimah kita. Bahwa nanti di surga akan ada keluarga-keluarga yang Allah pertemukan kembali, yang Allah kumpulkan kembali, sebagaimana dahulu mereka telah bersama-sama sewaktu di dunia.
Bisa dilihat dalilnya surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Dicatat dan bisa dilihat nanti ayatnya. Surat At-Tur ayat 21. Di mana dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kelak di surga akan ada keluarga-keluarga yang Allah pertemukan kembali, yang Allah kumpulkan lagi mereka di surga. Sebagaimana dahulu mereka telah hidup bersama-sama sewaktu di dunia. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Artinya, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka, diikuti oleh anak cucu mereka dengan keimanan pula, maka kami pasti akan pertemukan mereka dengan keturunan mereka tersebut. Ini kita ulang. Dalam ayat tersebut Allah berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula, maka pasti kami akan pertemukan mereka dengan keturunan mereka tersebut di surga. Luar biasa. Jadi ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa orang-orang yang mati yang menutup usia di atas iman, lalu ternyata diikuti pula oleh keturunannya, oleh anak cucunya, oleh keluarganya dengan keimanan yang sama, maka ternyata Allah berjanji bahwa di surga nanti mereka akan kumpul lagi. Di surga nanti mereka akan bersama-sama lagi. Garis bawahi tadi ya, syaratnya apa tadi? Harus beriman. Ini. Jadi ya, jadi bagi yang ingin untuk bisa berkumpul, berjumpa kembali dengan keluarga nanti di surga, sebagaimana dahulu sewaktu di dunia hidup bersama, maka syaratnya semua harus beriman, ya, harus beriman. Setiap anggota keluarganya mesti beriman dan mesti menutup usia di atas keimanan. Demikian. Allah janji, ya, akan dipertemukan kembali. Seperti itu. Dan ini tentu menjadi dambaan dan cita-cita setiap individu muslim, ya. Setiap anggota keluarga, ya, setiap anggota keluarga muslim, semua mendambakan agar nanti di surga kebahagiaan yang pernah dirajut sewaktu di dunia itu bisa dilanjutkan kembali dengan keadaan yang jauh lebih indah, yaitu di surga. Syaratnya apa tadi? Iman. Itu. Berarti kalau ada dari anggota keluarga yang menutup usia bukan di atas iman, menutup usia di atas kekafiran, maka mustahil anggota keluarga yang seperti ini akan bisa kumpul bersama lagi nanti di surga. Oleh sebab itu, ya, setiap anggota keluarga mesti merawat keimanannya sampai ajal tiba. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu poin pertama dari muqaddimah kita. Poin kedua, di akhirat nanti akan ada pula keluarga-keluarga yang satu sama lain saling bermusuhan. Nanti di akhirat juga akan ada loh keluarga-keluarga yang satu sama lain antar anggotanya ternyata saling bermusuhan. Ini kebalikan dari yang pertama, ya. Kalau yang pertama ini keluarga-keluarga bahagia, yang kebahagiaan mereka dilanjut kembali
di surga. Beda dengan yang kedua. Ternyata akan ada loh nanti di akhirat keluarga-keluarga yang antar anggotanya itu akan saling bermusuhan, akan saling menyalahkan, dan akan saling menuntut. Ini, ya, ini kebalikan dari yang pertama. Adapun dalil yang mendasari hal tersebut bisa dilihat firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Dilihat ya. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Kalau tadi At-Tur ayat 21. Di surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang dahulunya saling mencintai, orang-orang yang dahulunya saling menyayangi, antar anggota keluarga, ya, antara pasangan, ya, pasutri, suami istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan saudara, adik kakak, dan seterusnya. Demikian pula antar kawan, antar sahabat, ya. Kata Allah, al-akhilla, orang-orang yang dahulu sewaktu di dunia saling mencintai, saling sayang, saling mengasihi. Yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Ternyata pada hari itu, yaitu hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Tuh. Lalu di penghujung ayat Allah mengatakan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Garis bawahi. Jadi di sini sudah ada kabar ya dari Allah Ta'ala tentang diantara hal yang pasti terjadi nanti di hari kiamat. Di antara fenomena yang pasti terjadi di hari kiamat ialah akan ada loh orang-orang yang sewaktu di dunianya hidup bersama, tertawa bersama, bercanda bersama, senang gembira bersama. Ternyata di akhirat nanti keadaannya berubah. Ternyata di akhirat nanti keadaannya berbalik. Yang tadinya saling sayang, saling cinta, malah jadi saling bermusuhan. Saling bermusuhan, saling menyalahkan, saling menuntut. Lalu Allah kecualikan tadi di penghujung ayat illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini garis bawah itu. Berarti apa? Ya. Berarti segala bentuk hubungan erat sewaktu di dunia, tali kasih, cinta, sayang, ya, misalnya tadi antar anggota keluarga, ya, suami dengan istri, ya, orang tua dengan anak, anak dengan adik kakaknya, semua tali kasih, cinta, sayang tersebut itu akan tetap bisa langgeng sampai hari kiamat kalau mereka bangun tali kasih, cinta, sayang tersebut di atas ketakwaan. Nah, ini nih. Ini dia nih. Ya. Jadi tadi illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, artinya kalau tadi ya, hubungan tali kasih, cinta, sayang antar anggota keluarga sewaktu di dunia itu dibaluti dengan ketakwaan, maka di akhirat nanti akan tetap saling cinta, saling sayang. Tidak akan saling bermusuhan. Itu. Syaratnya apa tadi? Takwa. Takwa. Demikian. Mesti bertakwa. Seperti itu. Ini ya. Jadi mari ini kita renungkan bersama. Ya. Nanti akan menjadi huru-hara nanti. Nanti di akhirat itu akan terjadi banyak huru-hara, kegaduhan. Ya, di antaranya ini. Ya, kok bisa di akhirat nanti saling bermusuhan padahal sewaktu di dunianya saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Dahulu waktu di dunia kumpul bareng, hidup bareng, jalan-jalan bareng, makan bareng dan seterusnya. Tapi gara-gara
hubungan kekeluargaannya tidak dibangun di atas ketakwaan, ternyata di akhirat berubah menjadi saling bermusuhan. Air. Contoh saja misalnya, ya, misalnya nih kepala rumah tangga misalnya, kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah, misalnya, ya, dia membiarkan istri dan putri-putrinya tidak menutup aurat misalnya. Dia membiarkan istri dan putri-putrinya tidak berhijab, ya, sewaktu di dunia. Dibiarkan istri dan putri-putrinya mengumbar aurat, mengumbar kecantikan di dunia nyata kah atau di dunia maya, dibiarkan oleh kepala rumah tangga tersebut. Sekalipun sewaktu di dunia mereka itu tertawa bersama, nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Nanti akan saling bermusuhan, saling menyalahkan, saling menuntut. Nanti istri dan putri-putrinya akan mengatakan, kenapa dulu Bapak membiarkan kami tidak menutup aurat? Kenapa dulu Bapak, ya, tidak memerintahkan kami untuk berhijab? Saling menyalahkan nanti. Ah, ini ngeri nih. Salah-salahan nanti. Demikian pula contoh lain misalnya, ya, kepala rumah tangga yang tidak memerintahkan anggota keluarganya untuk menjaga sholat, misalnya, menjaga sholat 5 waktu. Nanti di akhirat salah-salahan. Kenapa Bapak dulu tidak memerintahkan kami mengerjakan sholat? Kenapa dulu Bapak membiarkan kami meninggalkan sholat? Dan seterusnya. Saling salah-salahan. Demikian. Satu sama lain. Demikian pula misalnya, kalau di rumah tangga ada kemungkaran, ada kemaksiatan yang dibiarkan, ya, nanti satu sama lain akan saling menyalahkan, ya. Antara suami istri saling salah-salahan, antara orang tua dan anak saling salah-salahan, ya. Antara anak dengan saudara kakak adiknya juga saling salah-salahan. Ketika tadi tidak dibangun di atas takwa. Ada anggota keluarga berbuat maksiat, dibiarkan. Ada anggota keluarga berbuat kemungkaran, tidak dilarang. Ini nggak benar yang seperti ini. Ini bahaya ini. Nanti di akhirat akan berubah keadaannya, akan saling bermusuhan. Sekalipun sewaktu di dunianya tertawa bersama, nanti di akhirat akan salah-salahan. Ya, tadi dalilnya apa? Surat Az-Zukhruf ayat 67 ayat. Jadi mari, ya, mumpung masih ada sisa umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita koreksi, kita perbaiki, ya, hubungan antara anggota keluarga rumah tangga kita. Mari kita bangun di atas ketakwaan. Memang berat, memang kadang pahit, tapi inilah caranya supaya nanti di akhirat tidak saling bermusuhan. Demikian, seperti itu. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Jelas, ya? Jadi tadi mukaddimah poin pertama, akan ada loh keluarga-keluarga yang Allah kumpulkan kembali di surga. Sebaliknya yang poin kedua, akan ada juga loh keluarga-keluarga yang justru malah saling bermusuhan. Demikian di akhirat nanti. Berikutnya jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, yang ketiga. Ya, kita mulai mengerucut nih, memasuki pembahasan inti kita. Yang ketiga, ya, ialah perintah, ya, adanya perintah untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Ya, adanya perintah untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Bismillah. Baik. Ini poin ketiga dari mukaddimah kita. Sudah ada perintah dari Allah Ta'ala kepada hambanya untuk serius melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Dalilnya sebuah ayat yang sudah populer, sudah sering kita baca, sering kita dengar. Surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Wah, ini ibu-ibu kalau udah ingat hafal dalil berarti ngajinya bener nih.
Ya, jempol nih buat ibu-ibu di sini. Ya. Itu baru ngaji. Ngaji itu pakai dalil, ya. Ngaji itu pakai dalil. Nah, demikian. Itu baru ngaji, ya. Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat tersebut Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian sendiri dan juga keluarga-keluarga kalian naron, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka tersebut apa? Bensin, solar. An-nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Lihat, jenis kita disebut an-nas, manusia. Itu menjadi bahan bakar api neraka, manusia dan bebatuan. Allah katakan 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Neraka itu dijaga oleh para malaikat yang sifatnya ghilad, shidad, kasar, keras, bengis. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tersebut tidaklah mendurhakai Allah terhadap apa yang sudah Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka pun mengerjakan segala apa yang mereka diperintahkan. Luar biasa. Jelas ya, dalam ayat ini ya kita sudah tangkap. Memang Allah sudah suruh, memang Allah sudah perintahkan. Jauh-jauh hari ini sebelum kiamat terjadi, ya ayat ini sudah turun, ya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai detik ini masih kita baca surat At-Tahrim ayat 6. Allah sudah wanti-wanti, peringatan ini ya, disuruh jaga, lindungi diri dan keluarga dari api neraka. Demikian. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara melindungi diri dan keluarga dari api neraka? Apakah melindunginya itu nanti ketika sudah masuk neraka? Ataukah maksudnya melindunginya itu sekarang? Jawabnya sekarang, bukan nanti, ya. Karena kalau sudah di neraka, mau mantan jenderal, mantan panglima, habis semua. Gak ada urusan. Mau dulunya ya direktur, pejabat, pemimpin, ya. Kalau masuk neraka habis. Ya, mau dulunya jagoan, ya, hebat berkelahi, kalau sudah masuk neraka habis. Gak ada yang bisa melawan api Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya melindungi diri dan keluarga dari api neraka bukan di sana, tapi sekarang di sini, sewaktu di dunia. Itu. Nah, inti caranya ialah mensolehkan diri dan mensolehkan keluarga. Selesai. Itu rumus kesimpulan sederhananya. Mensolehkan diri dan mensolehkan keluarga. Nah, nanti kita rinci ya 6 pilarnya itu. Jadi ibu-ibu ya, semua jamaah bawah sekalian rahimakumullah. Kalau ya tadi kita sudah dapat kesimpulan ya. Jadi cara melindungi diri dan keluarga dari api neraka intinya satu tadi. Mensolehkan diri dan mensolehkan keluarga. Itu. Nah, sekarang kita akan pelajari yang menjadi bahasan inti kita. Ya. Bahwa di dalam mensolehkan diri dan mensolehkan keluarga itu mencakup 6 pilar. Ya. Mensolehkan diri dan mensolehkan keluarga itu mencakup 6 pilar. Yang dengannya seseorang melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. 6 pilar, siap-siap, catat ya. Langsung saja, pilar yang pertama. Ya. Pilar yang pertama dalam rangka melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Ya, ini sebagai bentuk mensolehkan diri dan mensolehkan keluarga. Pilar yang pertama ialah setiap anggota keluarga harus bertauhid. Setiap anggota keluarga harus bertauhid. Ini.
Ya, ini pilar yang pertama dalam rangka mensolehkan diri dan keluarga. Ya, yaitu setiap anggota keluarga harus bertauhid. Artinya setiap anggota keluarga harus kompak, harus solid, semua mentauhidkan siapa? Allah. Beribadahnya hanya kepada Allah. Tidak memalingkan, tidak mempersembahkan sedikit pun bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini pilar yang pertama. Bahkan ini merupakan pilar inti. Pilar utama. Nanti kita akan sebutkan ada 6 pilar. Kita akan sebutkan ada 6 pilar. Tapi pilar yang pertama ini, nomor 1 ini paling utama. Di mana 5 pilar setelahnya itu nggak ada gunanya kalau pilar pertama ini hancur. Jelas ya? Kita akan sebutkan ada 6 pilar. Tapi nanti 5 pilar berikutnya itu sama sekali tidak ada gunanya kalau pilar yang pertama hancur. Yaitu apa tadi? Tauhid. Demikian. Ya. Dalilnya diantaranya surat Luqman. Surat Luqman ayat 13. Ya, surat Luqman ayat 13. Nah, ini sebuah ayat yang populer juga. Sering kita dengar, sering kita baca. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya tatkala beliau sedang menasihati putranya tersebut. Luqman berkata, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik benar-benar merupakan kezaliman yang sangat besar. Tuh lihat, ini pendidikan tarbiyah dari bapak kepada anaknya langsung. Tauhid. Nah, jangan berbuat syirik. Ya, luar biasa. Jangan berbuat syirik. Ya, ini pilar pertama dan paling utama untuk mensolehkan diri dan keluarga dalam rangka melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Setiap anggota keluarga harus bertauhid. Tidak boleh ada yang berbuat syirik. Ya. Jadi setiap anggota keluarga ini, ya, suami, istri, anak-anak, itu sensornya harus kuat. Tidak boleh ada ya benih-benih kesyirikan dalam rumah tangga. Ya, harus dibuang jauh-jauh kalau ada benih-benih kesyirikan. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pilar yang kedua. Pilar yang kedua yaitu setiap anggota keluarga harus mengikuti sunnah. Setiap anggota keluarga harus mengikuti sunnah. Ini. Ya, ini pilar kedua terpenting setelah yang pertama. Tadi yang pertama apa? Bertauhid. Yang kedua mengikuti sunnah. Ini tidak bisa ditoleransi ini. Ya. Setiap anggota keluarga harus ittiba'us sunnah. Semua harus ikut sunnah. Ya. Itu. Bapaknya ikut sunnah, ibunya ikut sunnah, anak-anak semua ikut sunnah. Ini kalau semua mau selamat nanti di akhirat. Tadi tauhid lawannya syirik. Kalau sunnah lawannya apa? Bid'ah. Jangan dekat-dekat sama yang begituan. Sebagaimana kita harus menjauhi syirik, kita juga harus menjauhi bid'ah. Gak bisa digabung. Antara tauhid sama syirik nggak bisa. Antara sunnah sama bid'ah nggak bisa. Ketika kita disuruh ikuti sunnah, berarti konsekuensinya harus meninggalkan bid'ah. Nggak bisa menggabung sunnah iya, bid'ah iya, nggak bisa. Itu pilihan hidup itu. Itu. Ya. Ini pilar kedua nih.
Jadi semua anggota keluarga harus kompak, ikut sunnah, pegang sunnah. Kalau beribadah kepada Allah harus sesuai sunnah, jangan ngada-ngada. Ya, itu. Jadi segala bentuk ajaran baru yang diada-adakan dalam Islam jauh-jauh. Amit-amit, amit-amit nggak boleh. Jangan ada di rumah tangga kita, jangan ada kayak begituan. Ya, ada demikian. Jangan. Mau bapaknya, mau ibunya, anak-anaknya semua ikut sunnah kalau mau selamat semua. Seperti itu. Ya, beribadahnya harus sesuai sunnah. Ya, tinggalkan semua yang mengada-ngada, yang dibuat-buat. Itu. Jelas ya? Baik, untuk pilar kedua ini kita sampaikan ada nukilan bagus nih. Nukilan bagus dari ulama salaf ya. Dinukil dari kitab yang berjudul Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah karya Al-Imam Al-Lalakai. Simak ya, ada kisah begini. Ya. Ada kisah begini. Ada seorang salaf yang bernama Mu'tamir bin Sulaiman. Siapa namanya? Mu'tamir bin Sulaiman. Perhatikan. Mu'tamir bin Sulaiman rahimahullah, ya, rahimahumallah, itu pernah berkata gini, dakhaltu ala abi wa ana munkasir. Aku pernah masuk menemui bapakku dalam kondisi diriku sedang berduka. Ini kata Mu'tamir bin Sulaiman. Beliau cerita, aku pernah masuk menemui bapakku, ya, dalam kondisi aku sedang berduka, sedang bersedih. Lalu bapakku bertanya, malak? Kenapa bersedih? Ada apa? Nah, bapaknya nanya sebab sedih dan dukanya Mu'tamir bin Sulaiman. Aku jawab, kata Mu'tamir bin Sulaiman, mata sadiqun li. Barusan, ya, belum lama telah meninggal dunia salah seorang temanku. Ini. Jadi Mu'tamir bin Sulaiman ini curhat sama bapaknya. Ya, ada temannya ini yang baru saja meninggal dunia. Sedih. Lalu bapaknya bertanya gini, mata ala sunnah? Apakah temanmu itu matinya di atas sunnah? Lihat, bapaknya nanya begitu. Apakah temanmu itu menutup usianya di atas sunnah? Kata Mu'tamir bin Sulaiman, na'am. Apa artinya na'am? Iya. Temanku itu menutup usia di atas sunnah. Apa kata bapaknya? Fala takhaf alaih. Kalau begitu, kau tidak perlu khawatirkan nasib dia di akhirat. Subhanallah. Keren gak ini? Keren. Makin semangat gak ikut sunnah? Semangat. Ya, lihat kata bapaknya tadi. Bapaknya menghibur anaknya ini, Mu'tamir bin Sulaiman. Ya, kawan dekatnya baru saja meninggal dunia. Ditanya, temanmu itu meninggalnya di atas sunnah atau di atas bid'ah? Itu. Kata Mu'tamir bin Sulaiman, di atas sunnah. Kata bapaknya, fala takhaf alaih. Kalau dia mati di atas sunnah, gak usah khawatir tentang nasibnya. Pasti selamat, itu maksudnya. Itu luar biasa. Paham ya? Ini. Jadi kalau ada orang tutup usia dan kita tahu orang tersebut hidup mati di atas sunnah, paling anti sama bid'ah, biiznillah aman nasibnya nanti di akhirat. Harus yakin. Sunnah ini kewajiban. Itu jelas ya. Nah, ini pilar yang kedua nih. Kalau mau selamat nanti dia di akhirat, hidup dan mati di atas sunnah. Demikian. Nah, kita-kita nih yang sudah dapat hidayah sunnah, pegang erat. Jangan ditinggalkan. Ini sudah pencaharian terakhir kita. Itu. Masih ada minat mau pindah ke bid'ah? Amit-amit. Amit-amit. Jangan. Ini jalan husnul khatimah ini. Di atas sunnah. Demikian. Ya. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pilar yang ketiga. Pilar yang
yang ketiga, ya. Ini pilar ketiga yang untuk mensolehkan diri dan keluarga dalam rangka melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Pilar yang ketiga, setiap anggota keluarga harus taat kepada Allah. Ya, setiap anggota keluarga harus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pertama, apa tadi yang pertama? Pilar pertama, bertauhid. Pilar kedua, mengikuti sunnah. Pilar ketiga, disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi lawan tauhid apa? Syirik. Lawan sunnah apa? Bid'ah. Lawan taat apa? Maksiat. Yang kita pegang ini tauhid, sunnah, taat. Yang kita tinggalkan syirik, bid'ah, maksiat. Buang. Ya, ini namanya 3 hal yang saling berlawanan. Tauhid lawannya syirik. Sunnah lawannya bid'ah. Taat lawannya maksiat. Yang kita pegang 3 di sini. Apa tadi? Yang kita pegang tauhid, sunnah, taat. Yang kita jauhi syirik, bid'ah, maksiat. Udah jalan selamat itu. Itu jalan selamat. Demikian. Nah, mengenai yang ketiga ini ya, pilar yang ketiga tadi, ya, setiap anggota keluarga hendaknya di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi segala bentuk maksiat. Artinya, setiap anggota keluarga harus berusaha mengerjakan berbagai ketaatan kepada Allah, baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Adapun lawannya maksiat, nah ini dijauh-jauhi. Ya, mesti meninggalkan maksiat lahir batin. Meninggalkan maksiat lahir batin. Mesti meninggalkan maksiat baik di hadapan orang lain ataupun dikala sendirian. Itu. Demikian. Itu namanya ya meninggalkan maksiat lahir batin. Jangan depan orang aja meninggalkan maksiat, tapi ketika sendirian berani berbuat maksiat, jangan. Demikian. Oke, pada pilar yang ketiga ini kita bawakan hadis ya. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Artinya, kata Nabi SAW, kalau aku telah larang kalian dari sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkan hal tersebut. Dan kalau aku telah perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah perintah tersebut semampu kalian. Ini sabda siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang betul ya. Jadi perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Jangan dibalik. Perintah ditinggalkan, larangan malah dikerjakan. Jangan. Kalau mau selamat, perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Itu. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang berapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat, pilar keempat untuk mensolehkan diri dan keluarga dalam rangka melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Yang keempat ialah ya, memperkenalkan kepada keluarga halal haram. Ya, mengenalkan kepada keluarga halal haram. Begini maksudnya. Jadi tadi yang pertama kita disuruh bertauhid, yang kedua kita disuruh mengikuti sunnah, yang ketiga kita disuruh untuk taat, di atas ketaatan. Yang keempat, ya, di dalam rumah tangga muslim itu harus ada budaya kebiasaan, ya, jelas mengenalkan mana yang halal, mana yang haram. Jadi di rumah tangga itu tegas aja belak-belakan. Nah, ini halal, ini haram.
Bilang ke istri, bilang semuanya, ke anggota keluarga, Pak, Bu, semua, yang ini halal, yang ini haram. Harus biasa itu, nggak usah tabu. Ya, biar semua orang di rumah, ya, anak-anak, ya, cucu-cucu itu kenal, oh yang ini halal, yang ini haram. Ya, seringkali di rumah tangga muslim itu, ya, enggan untuk tegas mengatakan ini halal, ini haram. Akhirnya apa? Tercampur, bingung, anak-anak bingung mana yang halal, mana yang haram, gara-gara orang tuanya nggak tegas. Itu tegas, jelas, hukum Allah jelas, yang ini halal, ini haram, begitu. Jadi jangan ngambang. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca nih, simak ya, ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya, diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begini ceritanya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Siapa ini Al Hasan bin Ali? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Al Hasan bin Ali sewaktu masih kecil itu pernah mengambil, ya, sebutir kurma dari kurma zakat. Yang namanya bocil, tau bocil ya? Bocil, bocah kecil. Ini lihat ada makanan, main comot aja. Main comot. Ya, Al Hasan bin Ali ini ambil sebutir kurma dari kurma zakat. Kata Abu Hurairah, lalu Al Hasan bin Ali hendak memasukkan sebutir kurma tersebut ke dalam mulutnya. Udah mau apa? Udah mau dimakan. Udah mau dicaplok ini. Bocil. Ya, bocil lihat makanan kan langsung aja. Ya, ada demikian. Udah mau dimakan nih. Lalu Nabi SAW melihat hal tersebut. Lihat, ini Nabi ini siapanya Al Hasan tadi? Kakek. Ya, lihat ini pendidikan nih dari kakek ke cucu. Bukan cuma dari bapak ke anak loh, ini dari kakek ke cucu. Kakek yang soleh itu kakek yang peduli sama cucu. Itu kakek yang soleh. Kakek yang soleh itu adalah kakek yang peduli sama cucu. Gak cuma sama anaknya, sampai sama cucunya peduli. Diperhatikan kesolehan cucunya. Ya, kata Nabi SAW, kih. Bahasa Arab tuh kih, tuh lepeh. Nah, itu. Ya, kata Nabi SAW suruh kih. Ya, dikeluarkan, ya, suruh dikeluarkan itu kurma di mulutnya Al Hasan bin Ali. Semoga ya, supaya Al Hasan bin Ali mengeluarkan atau melepeh kurma tersebut. Tadi kurma apa tadi? Kurma zakat itu. Nah, itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Lihat nih, kata kakeknya begini, ama sya'arta anna la na'kulus sadaqah. Cucuku, ya, apakah kamu belum tahu bahwa kita ahlul bait itu nggak boleh makan harta zakat? Itu jelas nggak ini? Ya, jadi kalau di fikih zakat itu ahlul bait Nabi SAW itu tidak boleh menerima harta zakat. Ada demikian. Makanya tadi itu ketika Nabi SAW mendapati cucunya Al Hasan bin Ali main caplok aja, ya, kurma zakat, itu ditegur oleh Nabi SAW, kih, jangan lepeh. Ya, itu. Lalu beliau jelaskan bahwa harta zakat itu hukumnya haram bagi ahlul bait. Jelas ya? Ini artinya apa? Ada pendidikan halal haram. Itu menjelaskan hukum yang ini halal, yang ini haram. Ya, lihat ini dari kakek ke cucu. Nah, seperti itu pula hendaknya ada di setiap keluarga kita, rumah tangga kita. Tegas, jangan tabu, jangan kaku, ya. Jangan ragu. Kalau memang haram, katakan haram. Ada demikian. Seperti itu. Supaya anak-anak kita terdidik, kenal dari kecil itu haram. Ada. Seperti itu. Jelas ya? Ada demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Sekarang pilar yang kelima. Ya, pilar yang kelima. Pilar yang kelima ialah, ya, menghidupkan adab akhlak Islami di rumah tangga. Menghidupkan adab akhlak Islami, ya, di tengah-tengah keluarga. Demikian. Ini
Ini pilar kelima nih dalam rangka mensolehkan diri dan keluarga. Ya, untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Setelah tadi yang pertama disuruh bertauhid, mengikuti sunnah, mengerjakan ketaatan, memperkenalkan halal haram. Yang kelima, setiap anggota keluarga harus menghidupkan adab dan akhlak Islami. Artinya apa? Kita di sisa usia kita yang tidak lama lagi, sisa usia kita yang tidak lama lagi, ya, itu di rumah tangga kita maksimalkan kembali, kita hidupkan adab akhlak Islami, ya. Itu pada diri kita dan keluarga kita. Adab-adab sehari-hari, dari mulai adab buang hajat, ya, adab berpakaian, adab makan minum, adab tidur bangun tidur, dan seterusnya. Itu di rumah kita harus dihidupkan, harus kompak, ya, suami istri, anak-anak, ya, saudara-saudara itu di rumah terus kompak, saling mengingatkan tentang adab Islam. Itu begini adabnya, begitu adabnya. Kalau ada yang keliru diingatkan, begini adabnya, begitu. Bukan membiarkan, ya, ada anggota keluarga yang kurang ajar, yang songong, kemudian adabnya tidak ditegur. Nggak gitu, ditegur, ya, diluruskan adabnya. Demikian, ya. Termasuk juga, ya, doa-doa, zikir-zikir sehari-hari itu dihidupkan di rumah tangga, ya. Zikir pagi petang, ya, keluarga zikir pagi petang. Zikir setelah sholat fardu dihidupkan, ya. Zikir-zikir sehari-hari, zikir masuk toilet, keluar toilet, zikir pakai baju, lepas baju, zikir sebelum makan, setelah makan, itu dihidupkan. Jelas, ya? Demikian. Ini pilar yang berapa tadi? Yang kelima, ya. Demikian pula akhlak Islami dihidupkan, harus jujur, pemberani, amanah, dan seterusnya, ya, dihidupkan yang seperti itu. Baik. Nah, pada pilar yang kelima ini, ya, kita sampaikan dalil berupa hadis, ya. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga. Ini hadisnya juga menarik nih. Hadisnya menarik, unik. Ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ya, siapa ini Umar bin Abi Salamah? Ini nama sahabat ini Umar, bukan Umar bin Al-Khattab, ya. Ini Umar bin Abi Salamah. Ini nama sahabatnya Umar, ya. Punya bapak kandung dikenal dengan Abu Salamah. Singkat cerita, Abu Salamah meninggal dunia. Lalu istrinya Abu Salamah, yaitu Ummu Salamah, dinikahi oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Singkatnya berarti Nabi ini siapanya Umar? Bapak sambung, betul? Itu. Kan setelah Abu Salamah meninggal, Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Berarti Umar bin Abi Salamah, dengan Nabi SAW, Nabi itu bapak sambungnya sekarang, ya, seperti itu. Jelas, ya? Nah, Umar bin Abi Salamah pernah cerita begini. Kata Umar bin Abi Salamah, dulu sewaktu aku masih kecil dan masih di dalam penjagaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, ya, tadi di pilar yang keempat itu pendidikan dari kakek ke cucu, ya kan? Sekarang di pilar yang lima ini nih, ya, kita akan lihat contoh pendidikan dari bapak sambung kepada anak sambung ini. Kalau bahasa kita bapak terek. Kan umumnya kalau di masyarakat itu kalau hubungan tiri kan cuek, ya. Bapak tiri, ini anak tiri, bukan anak buah, gitu kan? Beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun Umar itu bukan anak kandung Nabi SAW, tapi lihat bagaimana perhatian beliau kepada Umar bin Abi Salamah. Kata Umar bin Abi Salamah gini, dulu sewaktu aku masih kecil, ya, tatkala masih dalam penjagaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu ketika tanganku ini ngacak-ngacak ngambil makanan. Jadi ini ada makanan, ya, satu jenis ditampah besar, misalnya tampah. Umar bin Abi Salamah sewaktu masih bocil ini, ya, itu ngambilnya ngacak, ngambil yang jauh, ngambil sini. Padahal ada
Ada yang lebih dekat. Nabi SAW melihat ya anak sambung ini, anak tiri kan, nah, itu ya, nggak dibiarkan, tidak mengatakan biarin aja anak orang, nggak begitu. Nabi SAW peduli, ya. Nabi SAW melihat seperti itu, ya. Maka beliau pun bersabda kepada Umar bin Abi Salamah. Apa kata beliau? Ya gulam, wahai anak, samillah. Kalau makan baca bismillah. Wakul biyaminik. Kalau makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik. Kalau makan ambil dari yang paling lihat. Pendidikan ini. Adab. Nabi SAW mengajarkan adab. Adab makan minum kepada Umar bin Abi Salamah yang padahal bukan anak kandung, tapi sudah menjadi anggota keluarga. Diingatkan oleh Nabi SAW. Malah diingatkannya dengan faidah lebih tadi. Di antara adab makan tadi, baca bismillah, makan pakai tangan kanan, ngambil dari yang paling dekat. Apa kata Umar bin Abi Salamah? Kata beliau setelah itu, ya. Kata beliau, semenjak kejadian itu sewaktu masih kecil sampai seterusnya, sekarang adab makan aku sudah betul. Nah, itu lihat. Artinya apa? Pendidikan adab dari Nabi SAW itu membekas pada diri Umar bin Abi Salamah. Dari kecil sampai besar, sampai dewasa. Itu diikuti itu. Pengajaran Nabi SAW. Makan bismillah dulu. Makan pakai tangan kanan. Dan makan dari yang paling dekat. Air. Jelas ya? Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sedikit faedah sebagai kita sebutkan yang ke-6. Itu tentang larangan mengambil yang jauh itu. Itu maksudnya kalau makanannya satu jenis. Paham ya? Lauknya satu nih, tempe semua ya. Ayam semua. Ya, kalau lauknya sama satu, ya kita disuruh ambil yang paling jangan yang paling jauh. Tapi kalau lauknya beda-beda, itu boleh ngambil yang, paham nggak? Ini kalau depan kita tahu tempe semua ini, ayam daging ikannya jauh, kita disuruh makan yang paling tahu tempe. Jelas ya? Kalau beda boleh. Kalau beda boleh. Ya tentu dengan adab sopan santun, punten ya ngambil yang itu. Demikian. Sengaja taruh di depan tahu tempe semua sama ikan asin. Demikian. Gitu ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang ke-6 ini terakhir. Udah 1 jam aja kita kajian, usah lama ya. Ya. Yang ke-6, pilar ke-6 ini yang terakhir ya, dalam rangka mensolehkan diri dan keluarga untuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Yang ke-6 ialah setiap anggota keluarga harus menuntut ilmu syar'i. Nih, pilar yang ke-6 nih, kalau mau selamat dunia akhirat. Ya. Setiap anggota keluarga harus menuntut ilmu syar'i. Setiap anggota keluarga harus belajar agama. Setiap anggota keluarga harus ngaji. Setiap anggota keluarga harus hadir kajian. Nah, itu maksudnya. Ya. Ini harus kompak, solid di keluarga kita itu. Bapaknya kajian, ibunya juga kajian. Anak-anak juga kajian. Masing-masing harus punya jadwal kajian. Nah, itu. Ya, seperti itu, ya. Jangan orang tuanya ngaji, anaknya enggak. Anaknya ngaji, orang tuanya enggak. Agak semuanya hendaknya harus ngaji, ya. Masing-masing punya jadwal kajian rutin. Bapaknya kapan, ibunya kapan, gitu. Anak-anaknya juga harus diarahkan. Apapun latar belakang pendidikan masing-masing, apapun status sosialnya, setiap muslim harus ngaji. Setiap muslim harus belajar agama. Mau anaknya dokter, mau anaknya pilot, mau anaknya polisi, harus ngaji. Harus ngaji. Ya, harus hadir kajian. Makanya anak-anak kita misalnya yang sudah pada besar-besar ya, sekalipun sudah berumah tangga atau yang sedang di perantauan di mana, kita sebagai orang tua harus peduli, nak, jangan lupa kajian, nak. Ingetin anak itu. Ini anak lagi di luar kota nih, lagi kuliah, lagi apa. Itu harus ditanya, perhatian. Di samping kita tanya bagaimana sholatnya, kita tanya, nak, kajian.
Cari kajian sunnah di sana, nak. Cari ustadz-ustadz sunnah, ngaji. Begitu. Ini jangan cuek-cuek aja nih anak yang nggak ngaji dibiarkan. Jangan. Oleng nanti, oleng. Apa oleng? Goyang. Goyang. Kalau nggak kajian tuh orang hidup oleng. Ini kajian ini biar nggak oleng. Jelas ya? Nah, demikian. Baik, ya. Kita tutup dengan membawakan hadis ya, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang populer sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan untuk dia dengan sebab ilmu tersebut jalan menuju mana? Surga, jannah. Demikian. Jadi dari hadis tersebut kita bisa petik faedah. Berarti perjuangan kita menuju surga itu dimulai dengan ilmu. Itu. Ya, perjalanan kita nih menuju surga dimulai dengan apa? Ilmu. Karena surga itu kita perjuangkan dengan amal soleh. Amal soleh hanya bisa kita lakukan kalau punya ilmu. Berarti untuk bisa masuk surga dimulai dengan apa? Ilmu dulu. Itu. Kalau nggak punya ilmu gimana bisa mau beramal soleh? Kalau nggak beramal soleh gimana bisa masuk surga? Jelas rumusnya ya. Jadi jangan lepas. Kajian harus jalan terus. Ya, ngaji harus terus. Kajian terus, seperti itu ya, supaya hidup kita terus terbimbing dan terarah. Beres, walhamdulillahi rabbil alamin. Coba kita ulas dulu tadi 6. Yang pertama apa? Bertauhid. Yang kedua, mengikuti sunnah. Yang ketiga, taat ya. Yang keempat, mengenalkan halal haram. Yang kelima, menghidupkan adab akhlak Islami. Yang keenam, harus menuntut ilmu. Beres. Teori gampang. Itu masalahnya. Teori gampang. Tinggal apa sekarang? Aplikasinya katanya, pengamalannya. Ya kita hanya minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh belajar. Ya. Adapun pengamalan kita berusaha dan kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dipersilakan kalau ada yang disampaikan. Baik, kita lihat ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab ya dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh berdoa? Apakah boleh berdoa ketaatan orang tua diwasilahkan ke anak-anak? Naon iya teh? Nggak paham ya. Jadi maksudnya apa nih? Berdoa ketaatan orang tua diwasilahkan ke anak-anak. Coba yang nanya siapa? Diperjelas tuh. Saya maksudnya gimana? Berdoa ketaatan orang tua diwasilahkan ke anak-anak. Abdi teh nyaho tuh. Oke. Maksudnya nggak ngerti ya? Bismillah Ustadz.
Ini ustad pakai dal. Itu artinya stadion. Iya, bahasa Arab stadion tuh ustad. Jadi bismillah stadion, nah itu. Ya, jadi kalau manggil ustad pakai zal ya, ustad ya. Kalau ustad itu stadion artinya. Apakah yang bertanggung jawab hanya ayah? Bagaimana jika anak kita disuruh sholat susah sekali? Jazakallah khairan wa iyyak. Ya, tentang tanggung jawab ya. Pertama, tanggung jawab atas semua setiap individu anggota keluarga. Ya, demikian. Hanya saja memang tanggung jawab paling besar itu di pundak kepala rumah tangga karena dia nahkoda yang membawa bahtera rumah tangga tersebut. Tapi setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Ah, itu. Kan dalam hadis tentang mengingkari kemunkaran kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Artinya apa? Itu tanggung jawab bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ah, itu. Meskipun tadi ya paling besar itu memang kepala keluarga, betul. Demikian. Tapi satu sama lain harus saling mengingatkan, saling menguatkan. Tadi itu, bagaimana jika anak kita disuruh sholat susah sekali? Ya suruh terus. Ya, jangan bosan. Nah itu, tanya sama yang udah senior nih, pengalaman. Ya, kalau anak susah disuruh sholat, ya disuruh terus, bukan berhenti maksudnya. Demikian. Makanya, ya, ini tentang menjaga sholat itu ditentukan pada usia. Itu makanya rawan penentuan itu. Makanya Nabi SAW suruh anak sholat itu di usia 7 tahun. Itu bukan tanpa maksud itu. Kenapa disuruh sholat sudah dari 7 tahun? Supaya menghindari yang kayak gini. Ketika sudah gede, susah. Demikian. Jelas ya? Ibarat pohon ya, Pohon kalau masih kecil bengkok gimana? Dilurusin gampang. Tapi kalau udah gede dilurusin, bengkok. Susah. Malah kita sering mendapati ya fenomena itu ya. Ada anak-anak yang sampai berani tunjuk mata orang tuanya. Ngeri itu. Bapak diem aja. Ngeri kalau sudah sampai itu ya. Oleh sebab itu ya bagi yang masih punya anak-anak belia dari kecil, itu ya dari kecil. Sebagai orang tua suka kasihan, jangan biarin aja. Bukan begitu, kasihan itu yang betul kasihan di akhirat nanti. Ini anak mau dibangunin subuh, kata orang tua kasihan masih kecil. Bukan gitu, harus bangun dia. Sayang yang betul tuh sayang anak buat nasib akhirat. Demikian. Gitu ya. Jadi bukan urusan tegangan-tegangan, itu harus kita bangunkan untuk sholat subuh. Sudah disuruh dari usia 7 tahun. Kalau masih ada yang belia, tapi kalau sudah besar, sudah terlanjur, ya sudah mau gimana lagi? Itu diantara kelalaian kita sebagai orang tua. Ya kita tinggal pertama memperbaiki diri, bertaubat, mohon ampun, istighfar, terus berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan hidayah kepada anaknya. Doa orang tua itu mustajab loh. Doa orang tua itu mustajab. Jangan ragu, jangan sungkan, banyak-banyak doain anak yang baik-baik. Ya. Demikian. Selama anak tersebut masih bernafas, maka kemungkinan hidayah masih ada. Jelas ya? Seperti itu. Jangan putus asa, jangan pesimis. Bisa jadi anak kita memang susah saat ini, tapi belum tentu nanti di beberapa tahun berikutnya dia berubah. Sekalipun setelah kita sudah tiada, bisa jadi. Jadi terus. Bismillah. Ini panjang amat pertanyaannya. Curhat atau apa ini? Kirim surat. Ada nih, kita lihat ya.
Assalamualaikum barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jika satu rumah ada dua keluarga, sudah tentu kami keluarga inti berusaha mensolehkan diri. Lalu apakah kami harus mensolehkan keluarga yang lain? Karena mereka pun ada orang tua dan anaknya. Secara orang tuanya itu adalah kakak kandung saya. Dan anak-anaknya adalah keponakan saya. Tapi bapaknya tidak mengajarkan agama. Baik. Ini kan fenomena ya. Ini fenomena yang ada di sebagian orang, ya. Satu rumah lebih dari satu keluarga. Sebetulnya kalau secara syariat ya, itu agak rawan yang seperti itu ya. Agak rawan. Karena ada hadis ya tentang hal tersebut. Nah, demikian. Ipar tuh itu. Bukan mahram, hati-hati, bukan mahram ya. Itu. Jadi jangan mentang-mentang family dan seterusnya, itu bukan mahram serumah. Ini jadi harus apa ekstra yang seperti ini. Nah, demikian. Apakah tadi itu harus mensolehkan keluarga dia juga? Jawabnya itu sebagai tanggung jawab kita juga, demikian. Ya. Itu yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu nggak pilih-pilih ya. Nggak pilih-pilih ya, kepada semuanya, hatta orang lain yang bukan siapa-siapa kita. Kalau kita punya kemampuan amar ma'ruf nahi munkar, lakukan, nasihat, demikian gitu. Jadi bukan maksudnya itu cuma untuk keluarga sendiri aja, nah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallah. Nah, ini mau bertanya gini. Nah, nanyanya di luar materi katanya. Yang intinya begini ya, sementara kita ya, intinya menanyakan ini tentang hukum istinsyak. Menghirup air ke hidung sewaktu puasa. Bagaimana hukumnya? Ada hadis ya. Ada hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Wabaligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah engkau, seriuslah engkau di dalam beristinsyak, menghirup air ke hidung sewaktu berwudu, illa an takuna sha'iman, kecuali tatkala engkau sedang berpuasa. Fikihnya begini. Jadi, sekalipun sedang berpuasa, itu istinsyak tetap dilakukan tatkala berwudu, hanya saja nggak dalam-dalam. Itu. Itu ya. Ada. Jadi tetap sekalipun sedang puasa tetap istinsyak, cuma tidak dalam-dalam supaya nggak masuk ke dalam. Itu. Ya. Jadi istinsyak tetap tapi tidak dalam-dalam. Dan juga kan di samping istinsyak ada istinsar. Jadi setelah dihirup ya dikeluarin lagi ya gitu. Ya, hirupnya pakai tangan kanan, keluarin pakai tangan kiri. Begitu sunahnya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Ini lucu ya. Bagaimana kalau wafat sedang membaca Al-Quran? Qori saat perayaan peringatan Isra Mi'raj. Apakah itu termasuk wafat dalam kebid'ahan? Apa sunnah? Jazakallah khairan. Ini pertanyaannya realita atau realita? Wow. Bener kejadian ya? Ini ada qori ini. Ada qori lagi di amalan bid'ah ya. Ada qori di acara bid'ah. Lalu meninggal dunia. Ini. Bagaimana? Demikian. Di satu sisi dia lagi baca Quran, di satu sisi itu lagi acara bid'ah gitu ya. Demikian. Maka jawabnya, ini orang tersebut masih muslim ya. Masih muslim. Bid'ah amalia seperti ini itu tidak mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Dia masih muslim, masih saudara kita. Seperti itu. Terus bagaimana kita? Ya tetap ada hak-hak muslim ya, tetap didoakan kebaikan untuk muslim tersebut. Ya, sekalipun tetap kita tegas menyatakan bahwa amalan tersebut ya keliru, tidak sesuai dengan sunnah. Gitu ya. Demikian.
Jadi kalau masalah nasib tidak bisa menghukumi kita, tidak bisa memastikan seperti itu. Ada demikian. Jadi kita cuma bisa berharap, kita cuma bisa mengatakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah menerima amal solehnya, gitu aja udah. Ada demikian. Dan jangan jadi pembenaran. Tuh lihat tuh, ada yang husnul khotimah lagi Isra Mi'raj. Kagak, bid'ah atau bid'ah gitu. Gitu ya. Ada demikian. Cukup habis. Demikian ya, cukup ya, capek ya. Bapak ibu-ibu kan cuma denger doang ya. Ini saya ngos-ngosan. Nah, baik demikian, kurang lebih maaf ya. Saya pribadi bersyukur kepada Allah Ta'ala dan juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian ya. Saya senang bisa hadir di masjid ini. Saya merasa jadi tambah saudara, kita nggak sendirian ya. Kita ini meniti sunnah bersama-sama. Saya di Bekasi, Bapak Ibu di sini, semua kita di jalan yang sama untuk menuju tujuan yang sama, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang paling indah dan sifat yang paling mulia. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala tuliskan pahala yang sangat besar. Amin. Untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, dan semoga Allah Ta'ala berikan pada kita semua husnul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memperkenalkan diri. Namanya saya belum tahu. Di sini ada. Di sini aja nanti ya.